Opening scene diperlihatkan seekor bapak yang bernama Paul ini sedang kerja lembur di kantornya. Si anak yang bernama Martin meminta agar Paul segera pulang karena ibunya berbicara sendiri dengan teman imajinasinya. Saripah, si asistennya Paul, tiba-tiba mendapatkan fenomena aneh di tempat kerjanya. Dan beginilah fenomenanya. Setelah dirinya melaporkan fenomena itu pada Paul, Saripah pun langsung hibrid pulang. Paul yang akhirnya pulang juga, dirinya pun akhirnya diteror sosok tadi. Sosok itu hanya berdiri di sisi gelap dan tak berani menuju sisi terang. Paul yang menyadari akan hal itu langsung berlari ke dalam ruang kantornya. Tapi tiba-tiba Paul pun game over seketika itu juga. Dan film Blackout pun baru saja dimulai. Intro dulu. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film tentang satu keluarga yang mendapat teror mengerikan dari sosok hantu kegelapan yang takut akan cahaya. Sosok hantu kegelapan ini muncul karena ulah si mama. Apakah keluarga ini sanggup terlepas dari teror mengerikan ini? So, stay with me. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkanlah pasangan muda-mudi kumpul kerbau yang habis selesai melakukan sunah setan. Si betina gotik metal yang bernama Rebecca ini berusaha mengusir Brad dari apartemennya karena Brad selalu minta nambah terus meskipun Rebecca sudah menolaknya. Ternyata guys, Rebecca ini adalah anak tirinya Bapak Paul yang game over dibunuh setan di awal film tadi. Sementara itu, anak kandungnya Pak Paul yang bernama Martin dan juga adalah adik tirinya Rebecca ini, dirinya tidak bisa tertidur karena ketakutan akan tingkah emaknya yang sering ngerumpi dengan teman imajinasinya tiap malam. Martin yang kepo dan penasaran akhirnya menyampari emaknya yang sedang nyocot sendiri. Si emak yang bernama Sophie tak pakai COD ini menyuruh Martin untuk bubuk lagi. Martin yang penurut ini malah tiba-tiba melihat teman ngerumpinya si emak. Dan Vic yang membunuh Pak Paul adalah sosok setan yang jadi teman imajinasinya Sophie. Dan ini bukanlah imajinasi karena makhluk ini memiliki wujud yang nyata. Entah gimana bisa-bisanya si emak memiliki kodam goib psikopat yang sangat jahanam seperti ini. Beberapa hari kemudian, petugas dinas perlindungan anak meminta Rebecca menemui si Martin di kantornya. Kepala petugas mengatakan kalau Martin selama seminggu ini selalu tertidur di kelas homeroom tiap pagi hari karena tiap malam dirinya tak pernah tidur. Rebecca pun menjelaskan pada Black Woman ini kalau ibunya tuh orangnya rada-rada gendeng, sehingga jelas saja kalau si Martin kurang perhatian. Martin pun bertanya pada Rebecca apa itu yang membuatmu kabur dari rumah. Mungkin yang dimaksud Martin adalah apa karena emak kita gendeng dan pelihara kodam goib yang membuat Rebecca kabur dari rumah. Tapi dengan ekspresi gagap si Rebecca menyangkalnya. Rebecca pun langsung mengantar Martin ke rumah emaknya. Rumah ini terlihat sangat megah meskipun terdapat pembagongan di dalamnya. Martin sebenarnya menolak pulang karena ia ingin tinggal di tempat Rebecca semalam saja karena dia takut bobok di rumah ini kalau malam. Tapi Rebecca coba mempertimbangkan permintaan Martin. Saat Rebecca bertanya pada Martin apa emak pernah bergaul dengan makhluk hidup, Martin pun mengatakan kalau emaknya selalu disatroni Diana. Rebecca pun langsung tersentak mendengar nama itu. Dia pun coba menutup-nutupi sesuatu dan mengatakan kalau Diana itu hanya teman imajinasinya emak saja. Terjadi perdebatan karena si emak menolak kalau Martin akan diajak Rebecca bubuk di apartemennya. Seusai Martin bergemas, dari dalam kamar emaknya dirinya dikejutkan oleh sosok ini. Si emak pun mewek-mewek layaknya Iis Dahlia melihat Martin dibawa Rebecca cabut. Rebecca ini sebenarnya sangat sayang dan perhatian pada Martin meskipun dirinya adalah adik tirinya. Cahaya lampu neon box yang mati nyala memasuki kamarnya Rebecca. Rebecca yang terbangun sudah tidak mendapati Martin di sampingnya.
Namun tiba-tiba Rebecca melihat sosok siluet yang dia kira adalah Martin di depan pintu kamarnya. Saat sosok itu terpapar lampu dari neon box di luar kamar, tiba-tiba malah lenyap begitu saja. Namun saat lampu neon box itu mati lagi, sosok itu malah nongol lagi. Dan tiba-tiba, untungnya Rebecca masih selamat dari serangan itu karena cahaya neon box di luar kamarnya. Rebecca pun langsung bergegas lari untuk menjatuh saklar lampu kamarnya sambil ketakutan. Di kamar mandi, dirinya mendapati adiknya yang sedang bobok nyenyak di bathtub sambil bawa senter. Kesimpulannya sepertinya Martin juga mengetahui kalau setan tadi takut cahaya. Di pagi harinya, Black Woman ini mendatangi Rebecca karena Dinas Perlindungan Anak mendapatkan laporan dari Bu Sophie. Terjadilah perdebatan antara mereka berdua karena Black Woman ini akan mengembalikan Martin ke emaknya. Karena secara hukum Rebecca tidak berhak mengadopsi Martin. Seusai Rebecca membersihkan gombal-gombal ini, dirinya pun tiba-tiba melihat tulisan Diana di lantai depan kamarnya. Sepertinya sosok semalamlah yang membuat tulisan ini. Seketika Rebecca pun langsung teringat masa bocilnya. Saat Rebecca bocil sedang menggambar, tiba-tiba setan Diana mencuri gambarnya. Rebecca yang ketakutan ini secara samar-samar mendengar suara kemeresek dari dalam lemarinya. Saat lampu lemari dinyalakan, tiba-tiba setan Diana menghapus gambar si ayah dan menambahkan gambar dirinya di antara Mama dan Rebecca. Bersama si Brad, Rebecca pun hari ini menyatroni rumah emaknya. Dengan lancang dirinya mengobok-obok kamar emaknya untuk mencari petunjuk tentang siapa sebenarnya sosok Diana itu. Di sini dirinya menemukan foto bocil emaknya bersama Diana saat masih dirawat di rumah sakit jiwa. Rebecca pun juga menemukan berkas-berkas dan juga rekaman Walkman yang merekod suara kejadian saat Diana dijadikan bahan eksperimen oleh pihak rumah sakit. Rebecca pun juga menemukan gambarnya saat memasuki kamarnya yang dulu. Namun tiba-tiba setan Diana menutup kamarnya sambil berkata, "Aku tidak mau disingkirkan lagi." Rebecca pun hanya bisa mencak-mencak sambil ketakutan saat dicekik setan Diana di atas plafon. Untungnya Brad datang tepat waktu sehingga cahaya dari luar langsung membuat setan itu pun lenyap secara otomatis. Mereka pun langsung ngibrit kabur meninggalkan rumah itu dengan membawa berkas-berkas tadi. Si Sophie dan Martin baru aja pulang dari Alfamart. Sophie yang sebenarnya adalah emak yang sangat baik hati ini, detik ini juga akan memperkenalkan Martin dengan setan Diana. Mom, what are you doing? Setan itu pun berjalan seledrang-seledrang mendekati Martin dari belakang. Mom, please. Martin yang melihat sosok itu nangkring di atas sofa langsung histeris kalang kabut coba menyalakan lampu. Setan Diana yang tersulut emosinya karena tindakan Martin itu langsung mengkeples Sophie dan berusaha membunuh Martin. Martin pun akhirnya kabur entah kemana. Sebenarnya niat Sophie ini sangat baik agar supaya anaknya bisa rukun dan lebih memahami siapa Diana sebenarnya. Tapi karena timing ketemu momen dalam teknis yang kurang tepat, sehingga terjadilah peristiwa barusan. Di apartemennya, Rebecca pun mempelajari berkas-berkas tadi. Tapi tiba-tiba pintu pun terketuk dan yang mengetuk pintu ini adalah Martin yang nafasnya menggas-menggos kayak anjing herder yang sedang sange. Martin pun menceritakan peristiwa horornya saat bertemu Diana tadi. Dirinya juga mengatakan kalau Diana itu takut cahaya. Rebecca pun langsung ngeh mendengar ucapan Martin tadi. Di sini Rebecca menceritakan kalau Pak Paul ayah tirinya Rebecca yang koit di awal film tadi, sekaligus ayah kandungnya Martin, sekaligus bojonya Nyonya Sophie, sekaligus cucunya Nabi Adam, dirinya pernah menyelidiki masa lalu istrinya dan Diana. Kata Pak Paul, Diana ditemukan terkunci di ruang bawah tanah saat usia 13 tahun dan ayahnya bunuh diri dengan kondisi kepala yang sudah ambyar mopior. Diana sendiri menderita kelainan kulit yang sangat aneh, yang dimana jika Diana terkena cahaya, maka kulitnya langsung melepuh kepanasan. Tapi Diana ini memiliki kemampuan layaknya mutan karena dia bisa memasuki pikiran orang lain dan mempengaruhinya. Meskipun begitu, Diana orangnya sangat temperamental dan berbahaya bagi orang lain, sehingga dirinya pun harus diisolasi di rumah sakit jiwa. Kebetulan sekali saat itu Nyonya Sophie juga dirawat di sana karena mengalami depresi berat. Dari momen itulah mereka pun bisa bertemu dan menjadi teman karena Diana sudah merasuki pikiran Nyonya Sophie, sehingga sampai kapanpun Nyonya Sophie bakal terus menganggapnya sebagai best friend meskipun Diana sudah jadi hantu. Kematian Diana disebabkan karena dirinya dijadikan bahan eksperimen gila dengan cara tubuhnya dipapar cahaya berintensitas tinggi sehingga tubuhnya pun langsung lenyap jadi debu layaknya terkena jentikan jarinya Pak D Thanos.
Dan cara untuk melenyapkan Diana adalah Nyonya Sophie harus disembuhkan agar pikirannya kuat lagi. Karena Diana itu selalu muncul jika Nyonya Sophie dalam keadaan sumpek dan depresi saja. Oh, saya udah ngerti maksudnya guys. Jadi gini loh, motif Diana membunuh Pak Paul ada dua alasan. Alasan pertama karena Paul coba memisahkan Diana dengan Sophie. Alasan kedua karena jika Paul mati, maka Sophie bakal depresi berat. Sebab koneksi hantu Diana bisa muncul secara nyata di dunia ini adalah jika pikiran Sophie sedang sumpek dan depresi. Kemungkinan ayah kandungnya Rebecca juga mati karena dibunuh Diana karena kedua motif tadi. Mungkin loh ya, mungkin. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Rebecca pun langsung menyangka kalau ketukan itu adalah Brad yang tadi disuruh membeli nasi pecel di warungnya Mbak Jum. Tapi saat pintu dibuka, kok malah Zhong. Namun suara ketukan itu malah pindah ke dalam kamarnya Rebecca. Rebecca pun dengan ragu-ragu bercampur takut coba mengecek sumber suara itu dari dalam lemarinya. Tapi tiba-tiba setan Diana malah menarik Martin dari dalam kolong. Untungnya dengan sigap Rebecca pun akhirnya berhasil menarik Martin. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja jotos logo like and subscribe-nya channel ini. Tapi kata Lik Paimo dia berhasil menge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya keesokan harinya Lik Paimo tiba-tiba nemu uang sekebok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lik Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian jotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lik Paimo. Kancut. Malam itu juga mereka bertiga langsung mendatangi Nyonya Sophie di rumahnya. Rebecca pun langsung menginterogasi emaknya perihal Diana atas hal yang tadi siang menimpa Martin di sini. Nyonya Sophie pun dengan bangga mengatakan kalau Diana adalah best friend-nya. Terjadilah perdebatan antara mereka berdua karena Rebecca mengatakan kalau Diana itu hantu. Sedangkan Nyonya Sophie masih bersikukuh kalau Diana itu nyata dan dirinya tidak mau terpisahkan dengan Diana lagi. Nyonya Sophie yang tak percaya dengan adanya hantu ini langsung pergi mengurung dirinya di kamarnya untuk menghindari perdebatan ini. Karena tinggal dimanapun tetap tidak aman, sebab Diana selalu bisa muncul di mana saja. Untuk itu malam ini mereka pun memutuskan tinggal di sini saja. Tapi sebelum mereka bobok, mereka pun menyiapkan pertahanan diri dengan membuka semua jendela, melakban semua saklar listrik, menyiapkan senter, menambah lebih banyak lagi bolam lampu, serta menyalakan lilin. Sebelum pergi tidur, Rebecca meminta izin pada emaknya untuk bobok semalam saja di sini. Nyonya Sophie terlihat sangat senang atas keinginan Rebecca ini. Saat hendak memeluk Rebecca, Nyonya Sophie menyalaminya dengan secarik kertas. Dan sweater Nyonya Sophie seperti sedang ditarik oleh setan Diana untuk masuk. Ternyata kertas tadi bertuliskan pesan aku butuh pertolongan. Di malam harinya, tiba-tiba seluruh listrik rumah jadi jeglek. Rebecca yang panik langsung bergegas menyampari si Brad di bawah. Tapi si Brad malah pergi keluar rumah untuk mengecek lampu jalan. Rebecca pun memasuki basement bawah tanah untuk memperbaiki meteran listrik, tapi tetap violet juga. Sedangkan Martin yang terbangun dalam keadaan histeris coba mencari Rebecca dengan menggunakan penerangan dari lilin. Namun tiba-tiba setan Diana pun kembali meneror Martin lagi. Tapi untungnya si Martin berhasil menghalau setan itu menggunakan cahaya lilin. Martin pun bergegas menuju basement menemui Rebecca. Dan ternyata semua ini adalah jebakan dari setan Diana. Mereka berdua yang terjebak dalam basement pun langsung teriak-teriak dan menggedor-gedor pintu, sehingga Brad pun yang mendengarnya langsung coba untuk membuka pintu basement itu. Akan tetapi tidak semudah itu Ferguson, sebab setan Diana tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan kini si Brad pun juga langsung diserang setan itu. Brad yang jadi bahan bulan-bulanan setan Diana langsung keluar dari rumah, tapi si setan masih saja menghajarnya. Namun Brad yang tidak kurang akal langsung menyalakan mobilnya menggunakan remote, sehingga sorot cahaya lampu dari mobil seketika membuat setan itu lenyap secara otomatis. Dan si Brad pun langsung kabur entah kemana. Nyonya Sophie yang terbangun langsung menjangkrik-jangkrikkan setan Diana untuk tidak menyakiti anak-anaknya. Namun setan itu langsung mengkeples bude Sophie saat ia hendak menguntal pil pereda depresi hingga terpingsan. Di dalam basement, Rebecca dan Martin membuat cahaya menggunakan perapian. Si Martin pun juga menemukan senter UV. Dengan senter UV ini, Rebecca pun coba menyusuri basement itu untuk mencari benda-benda lain yang bisa menghasilkan cahaya. Namun Rebecca menemukan tulisan-tulisan di dinding hasil curhatan setan Diana. Saat Rebecca mengamati patung-patung manekin itu, tiba-tiba ternyata cahaya sinar UV tidak berpengaruh pada setan itu, dan wujudnya malah terlihat semakin nyata.
Untungnya cahaya senter dari Martin berhasil menyakiti setan Diana, sehingga cengkeramannya Diana berhasil terlepas dari tangannya Rebecca. Namun setan itu kini malah memadamkan api di tungku perapian, dan cahayanya pun langsung mampet. Ternyata Brad datang lagi dan membawa 2 ekor polisi, dan mereka pun berhasil membuka pintu basement itu. Tapi kedua polisi ini belum tahu dengan sosok apa dia berurusan, sehingga polisi-polisi ini harus game over dengan cara seperti ini. Martin pun dibawa kabur keluar oleh Brad, sedangkan Rebecca akan mencari emaknya di lantai atas. Saat di lantai atas, setan itu pun berujar, "Maukah kau kutunjukkan jasad ayah kandungmu yang sudah aku bunuh?" Setan itu pun kini gantian menyerang Rebecca. Serangan itu pun terhenti tatkala Nyonya Sophie muncul dan mengancam si setan. Sophie COD yang gagal membunuh setan Diana dengan pistol, dirinya pun akan bunuh ke diri dengan menembak endasnya. Dan setan Diana pun langsung game over bebarengan dengan koitnya Nyonya Sophie. Karena hanya dengan cara ini sajalah koneksi Diana bisa terputus ke dunia manusia. Rebecca pun hanya bisa nangis bombay layaknya Iis Dahlia melihat emaknya mati, mengorbankan hidupnya demi keselamatan kedua anak-anaknya. Emang benar kata orang-orang, kasih ibu itu sepanjang masa, meskipun kasih anak sepanjang kolor. Kini Rebecca dan Martin sudah resmi jadi anak yatim piatu, dan mereka pasti bakal mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah setiap bulannya. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja tonjok logo like and subscribe-nya channel MC YouTube ini, dan silakan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.